dan 91 itu ada jalur pengaman bagi kendaraan-kendaraan yang membutuhkan jalur pengaman tersebut. Nah, kita masih meneliti apakah faktor penyebab kecelakaan yang terjadi kemarin, dan tentunya kami masih membutuhkan banyak langkah, karena langkah ini adalah hanya salah satu langkah. Kegiatan lainnya adalah yaitu mengecek kendaraan-kendaraan yang terlibat kecelakaan. Pak, apakah sudah ada keterangan dari supir yang bisa diambil, Pak? Supir truk? Sementara supir dalam kondisi observasi dokter, dan tadi pagi kami mendapatkan informasi dalam keadaan sehat, namun supir belum kita mintai keterangan terkait dengan kronologis. Kemungkinan hari ini kita akan mintai keterangan kepada supir. Untuk terkait dengan jalur pengamanan yang kalian sudah siapkan gitu ya Pak, apakah ini memang sudah tersosialisasi ke semua supir-supir dari kendaraan muatan berat atau seperti apa sih Pak? Karena kan maksudnya ini kecelakaannya sampai beruntun gitu ya Pak ya, dan menimbulkan korban gitu Pak. Baik, untuk kejadian seperti ini memang kasuistis ya, maksudnya di hari biasanya itu sampai hari Lebaran atau hari Nataru itu jarang terjadi kecelakaan. Namun kita akan meneliti lagi apakah sebenarnya penyebab kecelakaan itu. Apakah dari faktor kendaraan yang kemudian kendaraan tidak bisa melaksanakan pengereman, atau dari hal-hal lain yang atau dari faktor pengemudi yang kemudian lalai ataupun abai dalam mengemudikan kendaraannya. Ini membutuhkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada di lapangan untuk menyimpulkannya nanti. Jadi kegiatan hari ini bukan kegiatan yang untuk menyimpulkan, namun salah satu rangkaian dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan laka lantas yang kita lakukan. Ini akan berlangsung berapa jam nih Pak? Kita sementara tadi kita mulai sekitar pukul 8.00 dan kita upayakan 30 menit ke depan kegiatan ini sudah selesai. Dan sekali lagi kami mohon maaf kepada para pengguna jalan karena mengambil waktu dari pengguna jalan yang akan melintas di ruas jalur kilometer 92 ini. Nah, kalau jalurnya sendiri Pak dari arah Bandung menuju ke Jakarta gimana Pak? Kalau kita lihat kan seperti apa? Apakah Ya, ditutup atau seperti apa? sementara dalam rangka pelaksanaan olah TKP kita tadi sudah melakukan himbauan kepada pengguna jalan di semua ruas tol. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Jasa Marga untuk memberikan himbauan di media sosial. Kemudian untuk mengurangi volume arus lalu lintas yang akan melintas di kilometer 92 ini, kami mengalihkan sesaat di kilometer 116 Cikamuning, di Getol Cikamuning. Nanti kendaraan akan melewati jalur arteri, nanti kita akan bergabung lagi di Jatiluhur atau sana. Artinya ada pengalihan atau rekayasa lalu lintas di Sementara kita laksanakan pengalihan arus lalu lintas di Getol Cikamuning kilometer 116, nanti mereka akan melewati arteri dan masuk lagi di Jatiluhur dan Sadang. Sementara kegiatan ini kita laksanakan ini tentunya untuk menjaga kenyamanan, keamanan baik pengguna jalan maupun petugas yang sedang melaksanakan tugas pelaksanaan olah TKP. Pak, untuk dari polisi ada himbauan langsung kepada para pengguna jalan di sini nggak Pak? Biar bisa Baik, yang pertama situasi cuaca sekarang memasuki bulan November, Desember, cuaca kadang hujan. Kami berharap kepada para pengguna jalan, terutama yang melintas dari kilometer 100 hingga ke kilometer 90, agar mengantisipasi baik yang dari Jakarta menuju ke Bandung maupun Bandung menuju Jakarta. Bukan dalam artian kemudian jalan ini tidak aman, namun antisipasi apabila terjadi hujan lebat ataupun jarak pandang yang kurang, agar masyarakat pengguna jalan lebih mengantisipasi di kilometer 100 sampai di kilometer 90. Kemudian di situasi cuaca hujan ini kami berharap masyarakat pengguna jalan, terutama para pengemudi ataupun para pemilik kendaraan, untuk mengecek kembali situasi ataupun kondisi rem dari kendaraan Anda. Pastikan kendaraan Anda memiliki rem
rem yang bagus sehingga pada saat melintas di jalan yang licin ataupun menurun, ini rem Anda dalam kondisi bagus. Kemudian yang ketiga, kami menghimbau dengan situasi cuaca sering hujan, terjadi aquaplaning. Aquaplaning itu adalah genangan air di jalan. Ini biasanya kita meremehkan. Pada saat melewati genangan air di jalan, itu kendaraan pada saat melewatinya dengan kondisi kecepatan tertentu, si ban tidak menapak betul di jalan. Jadi si ban itu cenderung nanti akan mengangkat, kemudian ini akan mempengaruhi fungsi setir. Sehingga pada saat Anda berjalan di jalan ada genangan air, kurangi kecepatan, tidak malah menambah kecepatan karena terjadi aquaplaning, nanti Anda akan slide. Itu 3 hal yang kita bisa sampaikan untuk himbauan kepada pengguna jalan. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi kecelakaan serupa. Kami turut prihatin kepada para pengguna jalan kemarin yang terlibat kecelakaan. Kita berdoa bersama setelah ini tidak ada kecelakaan serupa di kemudian hari. Pak, tadi Pak, ini kan tadi sudah ada tanda-tanda yang dimakan juga Pak di jalan maupun di ini Pak. Ini nantinya tanda-tanda ini akan diapakan atau akan seperti apa Pak? Baik, untuk tanda-tanda atau penandaan yang sudah kita lakukan di jalan itu berfungsi sebagai rekonstruksi nantinya. Kita akan membuat sebuah gambaran utuh kondisi jalan, permukaan jalan, kemudian bekas-bekas terjadinya kecelakaan. Ini kita akan rekonstruksi secara digital menggunakan analisa dan tentunya arahnya adalah kita akan mencari faktor utama penyebab kecelakaan yang terjadi di lokasi ini. Pak, setelah ini apakah akan ada penetapan tersangka jika mungkin sudah diketahui penyebab dari kecelakaan ini? Penetapan tersangka. Kita butuh waktu untuk pelaksanaan penyidikan karena pagi ini masih langkah awal. Kita akan berlari untuk segera memutuskan ataupun menyimpulkan faktor penyebab kecelakaan. Setelah kita mengetahui faktor penyebab kecelakaan, nantinya berproses bertahap, akan ada gelar perkara dan penentuan tersangka. Sip, cukup. Rekan-rekan evakuasi ya.